Waalaikumsalam Syifa. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Syifa, aku mau nanya. Kita kan ada mata kuliah dasar-dasar filsafat ya. Nah, menurut aku filsafat itu rumit tahu. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku nggak rumit sih. Itu kenapa? Menurut kamu nggak rumit? Ya kalau menurut aku nggak rumit karena ya sebenarnya filsafat itu asik. Karena Kok kita bisa tuh kamu asik? Kenapa? karena dalam filsafat kita tuh bisa belajar banyak. Filsafat itu ilmu yang luas. Kita tuh bisa belajar berpikir kritis, terus kayak bisa memahami tentang hakikat kebenaran, bisa kita tuh bisa memahami hakikat segala sesuatu. Dan kenapa mungkin orang-orang termasuk kamu ya berpikiran kenapa filsafat itu, karena dari luarnya itu emang kelihatan rumit, sebelum dipelajari itu emang kelihatan rumit karena banyak tokoh-tokoh filsuf, terus dari teori-teori dari satu konsep itu banyak banget, beda-beda setiap filsuf dan filsuf yang lainnya, bahkan kayak Plato sama Aristoteles, padahal Aristoteles itu murid Plato, tapi apa sih pikiran mereka tuh, pandangan mereka tuh berbeda. Pemikiran mereka tuh berbeda. Terus tuh kan filsafat itu juga pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya gitu sih. Tapi yang pernah aku dengar nih, dan aku pernah baca kalau filsafat itu membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan kita gitu. Nah, menurut kamu gimana? Definisi pendahuluan menjadi dasar-dasar kepercayaan. Dasar-dasar kepercayaan. Ya, karena dari setahu aku ya, dari misalkan satu konsep yang mendasar itu, kita tuh bisa membuat kepercayaan kita sendiri. Mungkin kayak contohnya tuh kayak Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato kan. Nah, si Aristoteles itu udah dapet konsep pengertian, definisi tentang kebenaran misalkan. Si Plato itu si Aristoteles itu mendapatkan mengetahui definisi atau akar tentang konsep kebenaran itu dari Plato. Mungkin dari situ dia tuh memiliki pemikiran yang berbeda berdasarkan langkah-langkah itu, kayak dia tuh bisa menganalisis konsepnya dari kebenaran itu, terus dia mulai membuat definisinya sendiri tentang kebenaran itu, konsepnya itu. Terus yang setelahnya itu kayak definisi setelahnya itu tergantung pandangan masing-masing gitu, tapi harus bisa juga dibuktiin gitu, harus rasional juga gitu. Nah, tapi sebelum kita ada mata kuliah dasar-dasar filsafat nih, kamu emang udah tahu tentang filsafat belum? Kalau aku sebelum ada mata kuliah filsafat, aku udah tahu ya dikit-dikit mengenai filsafat. Kamu tahu dari mana? Aku awalnya sih aku tuh suka baca buku, terus kayak filsafat itu kayak psikologi juga, maksudnya hampir sama gitu kayak psikologi, jadi aku baca juga. Terus kan ada buku yang populer, nah waktu aku sebelum masuk kuliah tuh namanya Filosofi Teras, mungkin sampai saat ini juga masih populer, mungkin kamu pernah? Ya, aku pernah dengar deh. Terus sama aku juga pernah tahu dikit-dikit tentang filsafat dari ceramahnya Dr. Fahrudin Faiz, itu dosen filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Boleh sharing nggak itu dari dosen tersebut ada apa yang bisa kamu ambil? Nah, yang aku dapat dari Dr. Fahrudin Faiz itu tentang kebenaran, bahwa
kebenaran itu harus kita cari gitu. Harus kebenaran orang-orang itu beda-beda. Misalkan kebenaran kamu menurut beliau itu kebenaran kamu pasti gak bisa dipaksain untuk orang lain. Nah, kebenaran aku gak bisa dipaksain ke kamu. Misalkan kamu meyakini bahwa dunia itu bulat, misalkan kebenaran bahwa dunia itu bulat, tapi aku meyakininya dunia itu datar. Nah, keyakinan kamu tentang dunia itu bulat gak bisa dipaksain ke aku gitu, karena aku percayanya ya gitu. Dan kebenaran menurut Dr. Sahrudin Faiz itu bahwa kebenaran itu harus kita harus cari sendiri dan harus berpikir. Pantesan aja ya kamu tertarik, kamu bilang kalau filsafat itu asik. Karena sebenarnya yang mungkin yang aku baca nggak rumit, bukan filsafat yang rumit kayak aku baca juga di bukunya Dr. Sahrudin Faiz. Ya, mungkin karena ya gimana sumber yang kita baca gitu. Iya sih. Oh iya, kan kamu sempat baca tuh filosofi teras. Nah, karena aku belum baca, aku mau tahu dong apa isi di dalamnya itu yang bisa kamu ambil. Sebenarnya dari buku itu banyak poin-poin penting, tapi yang aku ingat banget dari buku itu ada ya konsep yang namanya dikotomi kendali. Itu hampir sama kayak apa sih konsep kodo dan kodar kalau dalam Islam. Ya, dikotomi kendali itu kayak memilah antara mana memisahkan antara mana yang bisa kita kendalikan sama yang tidak bisa kita kendalikan, kayak pikiran kita apa sih usaha kita tuh bisa usaha, terus pikiran kayak pikiran kita terus usaha itu tuh ada di bawah kendali kita, respon kita terhadap orang lain itu ada di bawah kita, sedangkan yang tidak berada dalam kendali kita itu kayak respon orang lain terhadap kita, terus kayak pemikiran orang lain terhadap kita, terus kayak tindakan-tindakan di luar kendali kita yang tidak berkaitan dengan diri kita gitu. Mungkin kalau kita bicara filsafat secara seharian tuh nggak ada habisnya ya sih, karena benar-benar luas. Iya, karena bisa disebut filsafat itu jalan. Dan disuruh berpikir kritis. Makasih ya Syifa udah mau jawabin pertanyaan aku, karena maaf banget aku masih dikit banget ya. Sampai jumpa. Kita sama-sama belajar Mila ya. Oke, sampai jumpa. Semester 5.